Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sekalian, para penonton setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di dalam acara yang begitu mulia ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan pula kepada kekasih kita, junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tinggal menunggu saat, waktu. Insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan yang begitu suci yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr. Bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena di dalam Ramadan, bagaimana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan segala macam kebaikan, bahkan amalan-amalan fardu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan sunnahnya itu dihitung sebagai amalan-amalan fardu. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa adalah satu momen yang gimana di dalam Al-Quran, yang bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah difardukan atas kalian puasa sebagaimana yang telah difardukan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, puasa adalah tanda bagaimana orang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam ayat ini la'allakum tattaqun, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunt, atau ittaqillaha haitsuma kunt. Yang dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, begitu juga kerjakanlah kebaikan-kebaikan, niscaya keburukan-keburukan yang kita kerjakan juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Para penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang mafhum daripada arti ayat ini adalah makan dan minumlah kalian hani'an, sebagaimana makna dalam ayat ini hani'an, makan dengan sedap, makan dengan makanan-makanan yang enak, dengan suasana yang indah, karena di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu adalah ma la ainun ra'at, yaitu tidak pernah dipandang oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala persilahkan kepada orang-orang yang di surga nanti, kulu washrabu hani'an, dengan makanan yang nikmat, bima aslaftum, dengan apa yang telah dilakukan, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan fil ayyamil khaliyah. Sayyidina Waqi' Ibnul Jarrah, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Mutajarrir Rabih bahwa ayyamil khaliyah yang dimaksud adalah hiya ayyamus shaum, itu adalah hari-hari puasa. Karena beliau mengatakan idz taraku fiha al-akl wasyurb, karena
meninggalkan daripada makan dan minum, sehingga nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dipersilahkan kepada orang-orang untuk makan dan minum dengan makanan yang nikmat. Maka sungguh merugi bagi orang yang ketika berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam satu momen Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, yang khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat berbeda dengan khutbah yang lain. Karena di saat Nabi menaiki tangga yang pertama, maka Nabi mengatakan amin. Kemudian di saat Nabi menaiki tangga yang kedua, begitu juga Nabi mengatakan amin. Di saat naik di tangga yang ketiga, begitupun amin. Sehingga para sahabat heran di saat itu. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sami'na minkal yawm ma sami'na qabl." Kami mendengar sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Sehingga Nabi pun mengatakan, malaikat Jibril telah datang kepadaku dan beliau mengatakan ketika aku menaiki di tangga yang pertama, ba'udah, ini dalam satu riwayat. Kemudian di dalam riwayat yang lain, raghima anfu abdin, yang dimana makna daripada hadis ini adalah kecelakaan. Bagi siapa? Man adraka abawaihi au ahadihima falam yughfar lah, falam yudkhilahul jannah. Celaka bagi orang yang berjumpa kedua orang tuanya ataupun salah satu dari orang tuanya, tapi dia tidak bisa masuk surga karena orang tuanya. Maka Nabi pun mengatakan amin. Kemudian falamma irtaqa darajat tsaniyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga yang kedua, maka malaikat Jibril berdoa, ba'uda atau raghima anfu 'abdin man adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak diampuni di dalam bulan Ramadan. Karena sungguh aneh bagi orang yang berjumpa dengan bulan yang di dalamnya amal-amalan dilipat gandakan, amal-amalan sunnahnya dianggap amalan fardu, doa-doa dikabulkan setiap malam. Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk seluruh hambanya, siapa yang minta ampun fa'aghfir lahu, aku akan ampuni dia. Maka celaka sekali bagi orang yang ketika di bulan Ramadan dia tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengatakan amin. Yang ketiga jemaah sekalian, ketika Nabi menaiki tangga yang ketiga, maka malaikat Jibril pun berdoa, ba'uda, atau dalam hadis yang lain, raghima anfu 'abdin man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika. Celaka bagi orang yang disebutkan nama engkau di sisinya, dia tidak membaca salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita adalah orang yang paling berjasa berjuang demi kebahagiaan umatnya. Maka sungguhlah celaka bagi orang yang ketika disebut nama Nabi di sisinya, dia tidak baca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, yang pelit adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya, dia tidak baca salawat atasku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa hikmah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan bahasa yang baik dan benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik adalah orang yang mau mengamalkan daripada apa yang telah kita dengarkan. Cukup yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.